Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Mana dalil keempat poin tadi? Tadi ada berapa poin? 4. Mana dalilnya? Dalilnya panjenengan sudah hafal semua, yaitu dalam surat Al-Asr. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah. Dalil keempat poin tadi itu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Tidak boleh makhluk bersumpah dengan selain Allah. Tapi kalau Allah boleh bersumpah dengan apapun. Ini penting saya sampaikan karena biasanya Indonesia itu suka gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Demi Allah titik. Sumpah tidak boleh dengan selain Allah. Demi Ka'bah nggak boleh. Demi cintaku padamu, ku rela seberangi lautan. Ini nggak boleh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sumpah itu harus dengan Allah. Nggak boleh sumpah dengan selain Allah. Ya, wal asr, demi tapi kalau Allah boleh, Allah yang mempunyai semuanya. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian. Perhatikan, wal asr, demi masa. Allah menguatkan pernyataannya itu dengan bersumpah. Perhatikan, setiap ayat yang dimulai dengan sumpah itu perkaranya penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin Allah sampai bersumpah. Berarti Allah ingin menyampaikan sesuatu yang besar. Makanya dimulai dengan al-qasam. Apa al-qasam itu? Sumpah dulu. Wal asr, demi masa. Saya mau tanya, namanya sumpah itu untuk apa sih? Untuk menguatkan, untuk meyakinkan. Betul? Terus coba dilihat. Innal insana, sesungguhnya manusia. Pertanyaan saya, inna ini huruf apa nih? Taukid, menguatkan loh, padahal sudah sumpah loh itu. Antum paham maksud saya? Makanya belajar bahasa Arab, cek nyambung, tidak ngomong itu, ya. Insya Allah sama harus belajar bahasa. Ini insya Allah dibuka di sini kan, belajar bahasa Arab. Sudah, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Makna di Quran enak banget, ngerti karpe. Wal asr, demi masa. Berarti Allah membuka ayat ini dengan sumpah. Berarti sing disampaikan Allah itu tidak hal-hal yang remeh, hal yang gede, yang besar. Maka didahului dengan sumpah. Tidak cukup dengan sumpah. Setelah itu pakai lafaz apa? Inna. Inarnya apa sih? Sesungguhnya. Ini gak softoy, gak gedo-gedoan. Ini serius sih maksudnya Allah. Innal insan, sesungguhnya Allah. Lafi. La itu harfu apa? Huruf apa? Huruf penguat, taukid. Kalau jangan nanti kalau belajar bahasa Arab akan ngerti huruf-huruf seperti itu. Wal asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, benar-benar di dalam. Ada kata benar-benar. La-nya pendek kan? Kalau la-nya pakai alif, la itu artinya apa? Tidak. Paham? Tapi la di sini untuk menguatkan lagi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Berarti ada berapa penguat? Penguat pertama sumpah demi masa, betul? Penguat pertama pakai huruf inna, betul? Penguat ketiga pakai apa? La pendek, bukan la panjang. Berarti Allah sebelum berstatement tentang perkara yang disampaikan itu, Allah mulai dulu dengan 3 penguat. Wah, ini berarti ayat ini hebat. Berarti ayat ini benar-benar penting. Jelas gak? Innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illa, kecuali siapa saja yang enggak rugi. Jadi menungso kabeh sak donya iku rugi. Illa, kecuali sing enggak rugi sapa iku? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, setelah beriman mengilmui Allah, mengilmui malaikat, mengilmui rukun iman, mengilmui pertama. Setelah itu wa amilus sholihat, beramal soleh. Iman itu kan butuh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah tiada yang berhak disembah selain Allah. Berarti iman itu diantaranya adalah syarat iman harus ada apa? Al ilm. Wa amilu
amanu dan mereka beramal as-solihat, amal soleh. Kapan amal dikatakan solihat? Catat ya. Kapan amal dikatakan amal soleh? Amal dikatakan soleh kalau terpenuhi dua syarat. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini bukan amal soleh. Meskipun dilakukan berseringkali, meskipun dilakukan dengan sangat luar biasa, kalau nggak ada dua ini bukan amal soleh. Apa syaratnya amal dikatakan soleh? Syarat yang pertama, ikhlasun niyah, ikhlas karena Allah. Meskipun haji 10 kali, kalau nggak ikhlas bukan amal soleh. Karena syarat amal dikatakan soleh, pertama harus dilakukan secara ikhlas karena Allah. Dan ikhlas saja belum dikatakan amal soleh. Harus ada syarat yang kedua. Apa itu? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah. Nah, jadi ini amal itu ikhlas karena Allah. Amalan yang dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, itu amal soleh. Kalau amalnya nggak sesuai tuntunan Nabi, gaya-gaya dewe, nggak ada aturan, nggak diceritain Nabi, nggak riwayatkan dari Nabi, terus kita membuat-buat sendiri, bukan amal soleh. Ya, jadi beriman, berilmu, beramal soleh, terus watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Beri dalilnya apa ini? Dakwah, betul tak? Watawasau bis sabr, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Dalilnya apa itu? Sabar. Jadi Ustadz, tadi katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada 4 perkara: ilmu, amal, dakwah, sabar. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya surat Wal Asri, sampai wis hafal, cuma nggak kepikiran aja. Gitu? Sudah hafal sampai. Nah, saking hebatnya surat Wal Asri itu sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, ini perkataan luar biasa dari Imam Syafi'i. Lihat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, perhatikan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah untuk seluruh hamba-hambanya kecuali surat ini saja, lakafathum, niscaya surat ini cukup untuk mereka. Seandainya Allah gak nurunkan Al-Quran 30 juz, gampangannya begitu, kecuali apa? Surat Wal Asri ini, wis mari wis cukup sih. Menurut Imam siapa tadi? Saking agungnya Wal Asri. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, babun, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu harus didahulukan, qabla sebelum, al-qawli perkataan, wal amal perbuatan. Jadi ilmu dulu, sebelum ngomong, sebelum berbuat harus dimulai ilmu. Makanya pentingnya ngaji itu luar biasa, Pak. Pentingnya ngaji. Imam Ahmad mengatakan nih, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Kata Imam Ahmad nih, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Bapak-bapak, seluruh amal soleh dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Sampean punya anak kaya raya, Pak, besok ini sampean haji, dikasih uang 500 juta, suruh berangkat langsung, nggak pakai nunggu. Tapi nggak diajari manasik. Kira-kira di sana bisa nggak? Sakit atau boten? Boten sakit. Nah, harus apa? Ilmu. Orang zakat hartanya banyak, nggak ngerti nisabnya, nggak ngerti prosentasenya, nggak ngerti ya berapa yang dikeluarkan, nggak ngerti haul itu apa. Meskipun uangnya banyak, ya nggak bisa mengeluarkan zakat kalau nggak punya ilmu. Makanya kata Imam siapa tadi? Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum
perbuatan sebelum ucapan dan perbuatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya juga firman Allah bahwa ilmu itu harus didahulukan. Dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah, sesungguhnya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Fastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah untuk dosamu. Menurut surat Muhammad ayat 19 ini, fabada'a bil ilmi qoblal qauli wal amal. Coba perhatikan, kata-kata fa'lam itu artinya apa sih? Ilmuilah, ketahuilah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ucapan la ilaha illallah, betul? Wastaghfir, apa wastaghfir itu? Minta ampunlah. Berarti apa itu? Tindakan, betul apa enggak? Jadi di situ ada ilmu, ada ucapan, ada apa? Perbuatan. Bingung kira-kira? Bingung ya? Coba perhatikan. Fa'lam, ilmuilah. Berarti kan perintah untuk berilmu, mengetahui. Jelas, setuju? Terus annahu la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Qaul la ilaha illallah. Setelah itu beristighfarlah. Istighfar itu apa? Disuruh apa? Memohon ampun. Berarti kan bekerja, tindakan. Paham sampai sini? Ilmu dulu, terus ucapan, terus perbuatan. Makanya di sini dikatakan fabada'a bil ilm. Allah memulai dengan ilmu. Qoblal qauli, sebelum ucapan, wal amal, sebelum tindakan. Saya mau tanya, tolong dijawab. Intisari dakwah Rasul itu apa sih? Dakwah apa? Intisari dakwanya para nabi itu apa? Dakwah apa? Tauhid. Syariatnya boleh beda-beda, tapi intisari dakwanya tetap apa? Tauhid. Jadi tauhid yang paling nomor satu. Bahkan Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah berkata, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kamu akan datang ke negeri ahli kitab, negeri Yaman. Jadikan yang pertama kali kamu dakwakan adalah mengajak orang mentauhidkan Allah. Bertauhid itu nomor satu. Tetapi meskipun demikian, ilmu lebih dulu daripada tauhid. Meskipun agungnya tauhid, intisari dakwah, tetapi mana yang didahulukan, ilmu atau tauhid? Tetap ilmu. Mana dalilnya? Ya ini surat apa ini? Muhammad. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah kan tauhid. Berarti mana yang didahulukan, tauhid atau ilmu? Karena kita nggak paham tauhid kalau nggak punya ilmu.